Apa yang kamu pertontonkan? Kamu bilang dia anak orang kaya, seorang putri. Kamu bohong sama mama. Kamu dan Atar pernah mengalami nasib yang sama. Siapa tahu kalian berdua mau berbagi. Misi kita yang pertama udah berhasil. Aku akan segera nikah dengan Mas Atar dan masuk dalam keluarga Ibu Hajah Samira Arifin. Terus semua rencana kita bisa dijalankan. Udah lah, Mil. Gosip kayak gitu nggak usah didengar. Cewek-cewek itu emang suka kebanyakan ngomong. Padahal yang mereka omongin itu cuma setengah-setengah loh. Dan orang tuh biasanya nganggapnya pasti beda kalau mereka udah ngomong kayak gitu. Ya kan? Udahlah. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Iya ya Mbak, mendingan tuh nggak usah tahu sama sekali daripada tahu tapi cuma setengah-setengah, ya kan? Ya Rano. Enak kali ya jadi orang kaya. Nih, Bu. Tunggu, Ibu mau ngomong sama kamu. Kamu sudah membicarakan masalah pernikahan dengan Malik? Belum, Ibu. Ranum nggak mau buru-buru nikah. Nggak mau buru-buru gimana sih? Hah? Ngapain pacaran lama-lama? Dosa. Udah sana cepetan nikah. Keluarganya Malik itu lagi sibuk ngurusin pernikahan kakaknya Malik, Mas Atar. Gak mungkin dong Ranum tiba-tiba minta buru-buru nikah sama Malik. Nah, kamu bisa usulin sama Malik biar nikah barengan. Nikah itu ibadah. Bagus jadinya bisa ibadah bareng-bareng. Keluarganya Malik itu baru kenal sama Ranum. Mereka itu butuh proses untuk menerima Ranum. Dan Ibu juga tahu sendiri kan, Bu Samira itu sampai sekarang gak setuju sama hubungan Ranum sama Malik. Kamu tuh kebanyakan gak enaknya. Makanya kita tuh gak kaya-kaya. Ibu capek jadi orang miskin. Ibu dikit. Ya udah, kalau kamu memang gak mau nikah bareng-bareng, tapi kamu harus terus-terusan mendesak Malik supaya dia tuh mau nikahin kamu setelah perkawinan kakaknya. Biar dia tuh mikir buat nikah sama kamu, ngerti nggak? Iya, Bu. Awas kalau enggak, Ibu akan membuat hidup kamu lebih menderita dari sekarang. Ya, ngerti? Kenapa sih perempuan sialan itu mesti denger? Ini pasti deh ngadu sama Malik. Ya Allah, dengan istri koraku ini, berikanlah hamba petunjukmu. Hamba mohon ya Allah, tunjukkanlah langkah yang terbaik buat hamba. Amin ya Allah. Kamu serius? Kamu nggak salah dengar kan, Nun? Enggak, Malik. Itu yang aku dengar, Malik. Aku nggak ngurangin kata-kata itu atau apalagi aku nambahin. Bener-bener kayak gitu keadaan yang aku dengar. Aku ceritain semua sama kamu.
apa rencana Paris terhadap Mas Atar? Malik, kamu percaya sama aku kan? Aku percaya sama kamu, Ranum. Kadang kebenaran itu kan kerasa pahit untuk dipercaya. Mudah-mudahan kamu sama keluarga kamu bisa nyelesain semuanya ya. Tadinya Ranum juga gak mau ngomong, tapi dia kepikiran terus. Sampai dia gak bisa tidur katanya. Enggak, Malik. Mama nggak percaya. Paris itu gadis yang baik. Mana mungkin dia punya niat jahat sama Atar? Maksud Ranum apa sih? Kok tega-teganya ngomong kayak gitu? Mama kasih tahu ya, Malik. Jangan main-main sama fitnah. Itu berbahaya. Kita cari tahu aja dulu kebenarannya. Ini belum tentu fitnah. Palingan si Ranum nyiri aja kali tuh. Ya, mungkin Ranum nggak mau kalau Mas Atar nikah sama Kak Paris. Makanya dia ngomong kayak gitu. Alasannya apa? Ranum tidak setuju kalau Atar tuh menikah dengan Paris. Iya, karena Ranum maunya dia duluan yang nikah sama Mas Malik. Ya, supaya dia yang keluarganya miskin itu bisa dapat harta kekayaan keluarga kita. Dia nebeng hidup enak. Astagfirullah, Dek. Kamu ngomong tuh hati-hati, Dek. Tadi kan Mama bilang kalau fitnah itu dosa. Malik, bilang sama Ranum, jangan pernah bermimpi dia mendapatkan hartanya Mama. Apalagi dengan cara yang licik, dengan memfitnah orang. Mama tahu betul orang sekelas Ranum. Mama, maaf ya, Maya. Mama sabar ya, Mama jangan marah-marah. Tapi Mama juga nggak boleh dong nuduh Ranum sembarangan, Ma. Ranum itu anaknya baik, Ma. Dia nggak berhasil akan harta, Ma. Samira, Malik itu betul. Ranum itu bukan gadis seperti itu. Dan Umi percaya Ranum tidak akan bicara seperti itu juga. Ya udah, terserah Mama mau percaya atau enggak. Dan aku pikir kayaknya memang Mas Atar juga berhak tahu ya soal ini. Malik, Atar tidak boleh tahu soal ini. Atar itu terlalu bersedih dengan kehilangan Fahrani. Jangan tambah lagi dong kesedihan dia. Apalagi semua ini belum tentu benar. Kamu tega Atar terpukul kedua kalinya, Malik? Tega kamu? Ma, masalahnya kalau misalnya nggak kasih tahu sekarang, bukannya nanti kalau misal menikah malah lebih repot lagi. Baik. Sepertinya semua ini harus dibuktikan kebenarannya. Demi keadilan, juga Paris, sebaiknya Ranum dan Paris dipertemukan di rumah ini. Dan di hadapan kita semua, Ranum harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah diomongkannya. Jadi aku harus klarifikasi depan keluarga kamu, Malik. Iya. Paris juga dipanggil kok. Kalau untuk kebenaran, kamu nggak boleh ragu. Dan misalkan Mas Atar berhasil terhindar dari intrik jahatnya Paris, berarti kamu sudah berhasil menyelamatkan sebuah keluarga. Di mana nantinya keluarga ini akan menjadi keluarga kamu juga. Terus aku harus ke sana kapan, Malik? Besok, Ranum. Nanti kalau jamnya aku kabarin lagi deh. Iya. Nih ya, ibu-ibu, mpok-mpok, semuanya perhatiin baik-baik. Ini krim bukan sembarang krim. Ini krim mujarab buat muka. Kalau misalnya pakai ini krim, 3 kali aja 1 hari, saya jamin dalam 1 bulan kulit empok-empok semua yang ada di mari bisa jadi mulus, halus. Nah, saya perhatiin nih. Nah, baik-baik. Apalagi kalau misalnya ini krim dipakai dalam jangka waktu lama, 3 bulan, nah saya jamin kulit yang hitam bakal jadi putih. Kagak hitam gosong kayak ini bakpao goreng. Sembarangan aja loh muka gue dianggap bakpao. Lah elah, gitu aja diambil hati. Saya kan cuma ngasih contoh. Sensitif amat sih.
Kalau misalnya empok semua nih pakai nih krim, wah saya jamin dah kulit jadi putih, halus, mulus, tanpa jerawat. Suami-suami pada pangling. Gawat dong kalau suami kita sampai pangling. Mendingan nggak usah. Ntar kita nggak dianggap istrinya lagi. Mending muka pas-pasan begini, tapi suami tetap ingat sama muka saya. Ya nggak gitu juga maksudnya. Balik aja yuk. Ya, nggak jadi lah. Ente dulu. Aduh, ini bagaimana? Aduh, jangan pada pergi dong. Saya kan belum selesai presentasinya. Hah? Ini krim bukan sembarang krim. Pokoknya krim anjur. Enggak, ini nggak ngapa-ngapa. Muka saya aja alergi. Saya kan laki. Yang dagang aja nggak beres, mendingan udah barang dagangan juga kagak. Jangan pada cabut dong. Ini krim bagus nih. Beli nih. Kepada bubar sih. Aduh, bagaimana urusannya sih? Ini krim belum laku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah nggak perlu basa-basi. Silakan duduk. Langsung aja sama pokok pembicaraannya. Saya sudah tahu dari Malik. Kalau kamu menduduh Paris punya niat jahat sama keluarga ini. Betul, Rano? Maaf, Ma. Apa nggak sebaiknya kita tunggu Paris dulu, Ma? Paris itu masih dalam perjalanan. Lagi pula ada hal yang nggak perlu Paris dengar tentang Rano. Kamu nggak salah dengar. Saya nggak salah dengar. Kamu tahu? Kamu tahu konsekuensinya kalau kamu menyebar fitnah? Saya sama sekali nggak bermaksud nyebar fitnah. Saya menceritakan apa yang saya dengar. Saya sama sekali nggak mengurangi, apalagi menambahi kata-kata yang saya dengar. Demi Allah, saya ngomong jujur. Kamu tidak ada maksud lain kan dengan menyebar berita-berita ini? Sama sekali nggak ada. Samira, Ranum itu sudah jujur. Jangan kamu paksa-paksa dia terus. Iya, Ma. Ranum harus demi apa lagi, Ma? Kalau dia demi Allah aja, Mama belum percaya sama Ranum. Paris, kamu sudah tahu kan permasalahannya? Sebetulnya saya bisa aja tutup mulut dan tidak mempermasalahkan, apalagi memperpanjang masalah ini. Tapi saya juga tidak mau kesalahpahaman ini terus berlanjut. Benar kan, Ranu? Dan untuk menghindari kesalahpahaman ini, saya mau kamu ungkapkan semua apa yang kamu dengar tentang Paris di depan kita semua. Juga kamu, Paris. Waktu itu saya dengar. Dengar apa? Sabar. Ayo. Sudah. Sabar. Ayo duduk dulu, duduk. Samira. Ranum, ngomong aja. Gak apa-apa kok, ya. Saya nggak sengaja dengar dia ngomong di telepon. Saya sama sekali nggak punya niat apa-apa. Saya benar-benar nggak sengaja. Jadi waktu itu Misi kita yang pertama udah berhasil. Aku akan segera nikah dengan Mas Atar dan masuk dalam keluarga Ibu Hajah Samira Arifin.
Terus semua rencana kita bisa dijalankan. Paris, sekarang giliran kamu yang bicara. Semua yang dikatakan Ranum tadi itu, semua itu benar. Sepatah kata pun yang dapat ungkap kebesarannya, dan tak seindah apapun yang dapat melukiskan ramatnya. Seperti indah asmamu ya Allah yang menyejukkan kalbu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bersujud aku padamu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua yang dikatakan Ranum tadi itu, semua itu benar. Kak Paris, jadi semuanya benar. Maksud kakak tuh apa sih? Paris, kamu serius? Semua itu emang benar, Tante. Waktu itu, saya lagi menelpon sahabat saya. Saya lagi cerita sama dia soal nasib malang yang menimpa Mas Attar. Saya nggak tahan untuk nggak cerita sama dia karena sahabat saya itu tahu betul bahwa apa yang menimpa Mas Attar itu sama persis dengan apa yang pernah saya alami juga dulu. Dan saya juga cerita sama sahabat saya itu bahwa saya takut Mas Attar nggak bisa melupakan cintanya dengan almarhum Farhani. Seperti saya juga dulu, saya butuh waktu yang sangat lama untuk bisa melupakan Mas Abi. Dan saya jadi ragu, apakah Mas Attar bisa membuka hatinya untuk saya? Tapi saya yakin Tuhan pasti punya rencana di balik semua kejadian ini. Tuhan mau menyatukan dua hati yang pernah merasakan kehilangan dan kesedihan yang sama. Dan tujuan hidup saya sekarang ini, satu-satunya tujuan hidup saya, itu untuk membahagiakan Mas Attar kok. Maaf, saya sebenarnya menyesal sekali karena saya terpaksa untuk memberikan pengakuan seperti ini depan kalian. Karena ini hal yang sangat pribadi sebenarnya untuk saya. Saya nggak sepantasnya
menyampaikan ini semua ke kalian. Saya malu. Paris. Lihat Rano. Kamu baru dengar sepotong-sepotong tapi kamu sudah mengambil kesimpulan yang jahat. Kamu lihat akibatnya. Kamu lihat. Puas kamu, Rano. Puas. Kamu sudah menyakiti hati Paris. Kamu sudah membuat dia menangis. Dasar cewek kampung gak tau diri. Ma, tenang dulu Ma ya. Kita nggak boleh emosi dulu ya. Tenang Ma ya. Hei Malik, diam kamu. Gimana mama ini bisa tenang? Kamu lihat, perempuan yang sok baik, sok tahu, sok bermoral ini sudah memfitnah dengan keji. Sekarang itu makin jelas siapa kamu, Rano. Dari mana kamu berasal? Dari tempat kamu tinggal. Di kampung kamu itu, gosip sedikit aja mencuat. Sampai seluruh dunia tuh tahu. Malik, ini yang mama takutin selama ini, Malik. Benar, Ma. Ranum ini kan dari kelas yang berbeda dengan keluarga kita. Makanya, aku juga sempat curiga. Pasti ada niat jahat di balik ucapannya. Malik, aku mau lepasin aku. Aku harus pergi. Ranum, kamu nggak boleh pergi. Masalahnya belum selesai. Malik, masalahnya udah selesai. Aku minta maaf, aku yang salah. Aku nggak bermaksud bikin keluarga kamu kayak gini. Aku nggak bermaksud bikin kamu malu sama keluarga kamu. Kenapa harus malu? Aku kan udah bilang sama kamu. Aku percaya 100% sama kamu. Kamu kan calon istri aku. Sebagai fondasi pernikahan kita nanti, dua di antaranya cinta dan saling percaya. Iya kan? Nah, makanya kamu jangan pernah sedikit pun meragukan cinta dan kepercayaan aku ke kamu. Ya? Sekarang aku menanya sama kamu. Tadi apa yang dikatakan sama Paris, apa itu benar? Aku sama sekali nggak percaya sama apa yang diomongin Paris. Karena aku benar-benar bingung. Apa yang aku dengar dan apa yang aku tangkap atas kata-katanya Paris itu berbeda sama yang diceritain sama keluarga kamu. Aku sama sekali nggak bermaksud untuk menuduh Paris atau aku seuzon sama Paris, tapi maafin aku. Aku sama sekali nggak yakin sama Paris dan aku yakin Paris itu memutarbalikkan fakta. Kenapa kamu begitu yakin, Rano? Karena demi Allah, apa yang aku dengar kemarin itu berbeda sama apa yang dia jelasin hari ini sama keluarga kamu. Aku cuma nggak mau sesuatu yang terjadi sama keluarga kamu itu buruk. Dan apa yang aku dengar, dia itu seperti ancaman. Dia ngomong itu seperti ngancem. Dia merencanakan sesuatu itikan yang tidak baik buat keluarga kamu. Berarti kita harus cari bukti yang lain. Aku janji sama kamu, aku akan selidiki soal ini demi sebuah kebenaran. Makasih ya. Saya tidak mau melihat wajah kamu lagi di rumah saya.
Hendra Putra. Ya ampun, saya bingung mau ngapain. Calon besan datang ke gubuk saya. Bu, masuk Bu. Ibu silakan masuk. Masuk ke gubuk saya, silakan Bu, silakan. Saya tahu, Ibu datang ke sini pasti mau membicarakan masalah pernikahan anak kita kan? Anak saya Ranum dan anak Ibu Malik, iya kan Bu? Iya kan? Si Ranum kenapa nggak bilang kalau ada acara khusus kayak gini? Maaf Bu, saya nggak ada persiapan apa-apa. Sebentar ya Bu. Ranum! Sebentar ya Bu. Ranum! Iya Bu. Bu Samira. Bu Samira, Mila. Saya datang ke sini mau memperingatkan kamu, Rano. Kamu jangan sok tahu dan mau ikut campur urusan orang lain. Ranum, ada apa ini? Kenapa calon mertua kamu datang langsung marah-marah? Kamu buat kesalahan apa? Pokoknya kesalahan anak ibu ini sudah sangat parah dan keterlaluan. Asal ibu tahu ya, anak ibu ini sudah menyebar fitnah yang sangat keji. Dia memfitnah anak baik-baik, seorang gadis baik-baik dari kalangan sekufu dengan keluarga saya. Dan anak gadis yang baik itu adalah calon menantu dan calon istri anak saya Atar. Ranum menyebar fitnah. Ya. Dan gara-gara anak ibu yang sok tahu dan ingin sekali masuk di lingkungan keluarga saya yang terhormat, dia sudah membuat saya dan calon menantu saya itu ribut besar, bahkan salah paham. Bahkan saya dan Malik juga ribut besar. Gara-gara anak ibu ini tidak bisa menjaga mulutnya. Ranum, kamu benar-benar menyebarkan fitnah? Hah? Ibu, Ranum gak pernah bermaksud kayak gitu. Ranum cuma nyampein apa yang Ranum dengar. Bohong kamu ya. Kamu tahu nggak sih, semua itu udah terbukti. Sekarang kamu mungkir lagi. Bu Samira nggak usah marah-marah. Kalau memang benar Ranum membuat kesalahan, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Ibu tenang aja, biar nanti saya yang akan menghajarnya karena dia telah membuat kekacauan di keluarga ibu. Saya minta maaf ya Bu, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kamu tuh, Bu, saya mohon sekali dengan kejadian ini jangan sampai silaturahmi kita jadi terputus antara besan saya dan ibu, ya Bu ya. Kamu tuh jangan mimpi. Mana mungkin saya mau punya besan seperti situ. Apalagi saya mau menjaga silaturahmi sama kalian. Lebih baik saya tidak kenal sama orang seperti kalian. Karena keluarga besar saya yang terhormat bisa cemar gara-gara saya berhubungan sama orang miskin dan kampung seperti kalian. Saya peringatkan lagi sama kamu ya. Jangan sekali-sekali kamu berhubungan sama anak saya lagi. Dan detik ini juga, saya tidak mau melihat wajah kamu lagi di rumah saya. Ngerti kamu? Kamu tuh jadi anak bodoh banget sih, bodoh banget. Punya bakat jadi orang miskin. Udah bagus kamu tuh punya pacar anak orang kaya. Seharusnya kamu tuh jangan cari masalah sama dia. Kamu tuh isi otaknya apa sih? Isi otak kamu tuh apa? Hah? Seharusnya kamu cari muka depan mertua kamu, bukan cari masalah. Seharusnya kamu gak perlu tahu urusan keluarga mereka. Dan itu bukan urusan kamu. Kamu yang harus tahu diri. Kalau gini caranya ibu yang pusing.
dari tangan kamu dan kamu tidak menikah sama dia. Ibu tidak segan-segan mencekik kamu. Sebetulnya aku paling nggak suka nemuin kalian secara langsung kayak gini. Jadi menurut Ranum, Paris punya rencana jahat sama Atar? Enggak, aku nggak yakin. Aku kenal banget siapa Paris. Dia itu garis baik-baik. Dan aku juga kenal banget sama keluarganya dia di Qatar. Nah itu dia Jody, Mama juga nggak percaya sama Ranum. Tapi pastinya itu karangan Ranum saja agar dia itu dapat simpatik dari kita semua. Emangnya ada yang nggak percaya sama Paris, Mam? Dan nuduh dia kalau dia tuh punya rencana jahat? Ada. Itu dia orangnya. Umi sama Malik selalu belain Ranum. Sampai mau nyelidikin Paris segala. Penyelidikan? Tapi menurut hati nurani Umi, Mama, Mila, dan kamu Malik, gimana? Siapa yang benar? Paris. Enggak. Aku nggak terima kalau Paris direndahin kayak gini. Aku kenal banget siapa Paris. Dan aku juga kenal sama keluarganya dia. Dia itu berasal dari keluarga yang punya status sosial sangat tinggi. Dan sangat diseganin. Dibandingkan sama keluarga kita itu nggak ada apa-apanya. Bahkan papanya punya tambang minyak di Qatar. Jadi nggak mungkin kalau Paris itu melakukan hal serendah itu. Ya, lebih pasnya juga kalau kelakuan serendah itu dilakukan sama Ranum. Iya kan Mas Jody? Kalau itu nggak usah dijawab, Mil. Kalian semua ingat kan waktu kejadian di vilanya Paris? Gimana baiknya Paris sama Atar? Gimana pedulinya Paris ke Atar dan keluarga kita juga? Sampai akhirnya membuat Atar terbuka hatinya untuk bisa mencintai lagi. Jadi nggak ada alasan kalau Ranum itu dibawa ke keluarga kita. Dan kamu Fadia, bagaimana pendapat kamu tentang Paris? Tapi terus terang aja, aku emang belum kenal banyak sama dia. Sebetulnya aku paling nggak suka nemuin kalian secara langsung kayak gini. Kalian tahu sendiri kan, resikonya terlalu besar buat aku. Kalau sampai aku manggil kalian seperti ini, itu berarti ada hal penting yang kalian harus tahu. Paris, kamu kenapa nggak langsung cerita sama aku? Kenapa aku harus tahu dari Bu Samira? Ya aku pikir aku bisa nyelesain. Nyelesain apa? Ranum itu sudah mulai curiga sama kamu. Dan Malik berusaha cari tahu tentang latar belakang kamu. Gimana aku nggak stres? Rencana kita ini belum mulai. Tapi kamu sudah bikin kacau. Pokoknya aku nggak mau dengar lagi alasan apapun dari kamu. Ya. Rencana untuk balas dendam sakit hati terhadap Atar
nggak boleh gagal lagi. Pak Atar. Oh, semuanya. Kenalin nih manajer baru di perusahaan kita. Jody. Fadia. Kamu mau menikah sama Jody? Latar belakangnya Jody itu gimana? Jody cuma manajer di perusahaan kita. Kalangan keluarganya juga seperti apa? Tapi Ma, aku sangat mencintai Mas Jody. Dan Mas Jody itu orangnya baik banget, Ma. Jelas aja baik. Ada maunya? Ma, meskipun Jody itu baru manajer, tapi prestasi dia itu bagus loh Ma di kantor. Dan dia juga tipikal orang yang punya kemauan tinggi dan pekerja keras. Dia juga menjabat jabatan yang penting di kantor. Ya kalau menurut aku sih, Mah, dia juga merupakan salah satu aset buat perusahaan kita. Ya kalau dia masuk sebagai anggota keluarga kita, gak ada ruginya, Mah. Jujur aja, Mah, perusahaan kita butuh orang seperti itu, Mah. Saya terima nikahnya Fadia binti Arifin Hendra Putra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Mas Jody minta buka perusahaan sendiri. Jangan takabur Mas Jody. Mas Jody diterima di keluarga kami. Bukan berarti Mas Jody itu bisa mendapatkan perusahaan sendiri, Mas. Nggak ada sebuah kesuksesan itu didapat dengan cara instan, Mas. Mas Jody lihat Malik kan? Sampai sekarang Malik tuh belum punya perusahaan sendiri, Mas. Jadi sebaiknya Mas Jody kerja keras lagi dan jangan cuma bisa mimpi, Mas. Sayang, Jody, kamu kapan datang? beberapa hari yang lalu. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Tapi kita harus bisa jaga jarak. Karena aku sekarang beda. Iya, dia menantunya konglomerat. Halo, Bro. Apa kabar? Baik. Oke banget ya sekarang ya. Udah jadi mantunya konglomerat. Riz, jadi lupa sama kita, Riz. Ya enggak lah. Ya udah langsung aja. Apa yang bisa kita bantu? Kita harus masuk keluarga Samira. Tapi kita harus pelan-pelan, kita harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Awas, Pak! Remnya belum, Ibu. Sekali lagi aku ingetin sama kamu, Paris. Kamu harus menebus kesalahan kamu. Kita step back dulu. Kamu harus bisa ngeyakinin keluarga Samira. Kalau kamu betul-betul tulus mencintai Atar. Jangan sampai pengaruh Ranum bisa membuat mereka makin curiga sama kamu. Tapi sekarang aku udah dapet dukungan dari Bu Samira dan Mila. Mereka udah benci banget sama Ranu. Mudah-mudahan gak terlalu susah untuk nyingkirin Ranu. Tapi kamu jangan remehin Ranum. Karena kadangkala kekuatan Ranum, kekuatan orang lemah, itu tidak disangka-sangka.
Kamu jangan datang di pernikahan Atar dan Paris. Kan kalau menyelidikin orang, apalagi orang itu orang kaya, orang bonafit, ya gampang banget, Kak. Tinggal browsing aja di internet. Bener nggak dia kayak Raya? Bener nggak dia bonafit? Iya kan? Julia Paris. Nah, ini dia nih, Mah. Ini foto-fotonya Kak Paris sama bisnisnya, sama kakaknya Mas Bima. Tuh kan, Mama bilang apa? Berarti sekarang semuanya sudah jelas. Pernikahan Paris dan Atar itu harus segera dilaksanakan. Atar, Mama ingin kamu tetap meneruskan rencana pernikahan kamu sama Paris ya. Tapi menurut Umi, pestanya itu dirayain yang kecil-kecilan aja, yang sederhana. Dan undangannya kalau bisa ya dari keluarga dekat saja. Umi gimana sih? Kenapa pernikahan Atar sama Paris harus sesederhana itu? Kenapa harus kecil-kecilan? Ya kita bikin aja besar-besaran. Agar banyak orang yang kita undang kan nih? Justru itu Samira. Kamu sudah lupa, dia kan lagi berduka atas meninggalnya Fahri. Makanya Umi tidak mau kalau ada pesta yang besar-besaran. Maaf, Ma. Tapi yang Umi bilang aku kira itu benar, Ma. Ya, apalagi kita kan mau menyambut bulan Ramadan, Ma. Bu Samira, ada apa ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ranum, saya cuma mau mengingatkan kamu. Kamu jangan datang di pernikahan Atar dan Paris. Saya tidak mau kamu mengacau lagi. Dan Paris juga masih sangat marah sama kamu. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Atar sama Mbak Paris jadi menikah. Jadi Tina nggak diundang, ha? Di acara pernikahannya kakaknya Malik. Aduh, ibu tuh masih kesel sama kamu. Kamu bikin kacau, kamu bikin berantakan. Kamu tahu, ibu Samira sekarang nggak suka sama kamu. Terus Rani mesti gimana? Biarin aja lah, Bu. Biarin. Kamu tuh ngomong enak aja. Kamu tuh dasar bodoh. Nggak ada keinginan buat maju. Kamu nggak lihat si Lala sekarang udah kaya gara-gara nikah sama si Agus. Terus Rana mesti gimana sekarang? Itu aja nanya sama ibu. Harus gimana? Ya harus gimana? Kenapa pakai harus gimana? Sekarang kamu telepon Malik. Bilang sama dia kalau ibunya itu ngelarang kamu, ngancem kamu supaya nggak datang ke acara pernikahan kakaknya. Ayo cepet. Mana handphonemu? Ibu jangan, nanti kasihin mereka berantem sama Kasihan banyak ngomong kamu. Mana? Ibu. Udah diem. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Malik, saya Miranda, ibunya Ranum. Kenapa, Bu? Tumben nelfon? Gini loh Malik, Tante dengar dari Ranum, katanya Ranum nggak boleh datang ke acara pernikahannya Atar sama Paris. Memangnya kenapa sih Malik? Pasti takut ya kalau Ranum itu mengacau di sana. Malik nggak usah khawatir, biar nanti Tante yang ajarin Ranum supaya tidak bikin kekacauan lagi, supaya bisa bersikap sopan, ya? Masa sih, Bu? Bu, maaf, Bu. Saya boleh bicara sama Ranum sebentar?
Iya, sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ranum, emangnya mama aku nelfon kamu dan ngelarang kamu datang ke pernikahannya Mas Hatar? Ranum, percaya sama aku, kamu datang aja. Aku yakin Mas Hatar itu mengharapkan kedatangan kamu. Ya? Assalamualaikum. Ranum, kamu boleh datang kan? Iya kan? Kamu pinter. Itu baru anak ibu. Ya. Aduh, benar-benar ya kamu nggak tahu diri kamu. Dilarang kok malah nekat. Kamu ya, kamu masih aja berani datang. Kemarin saya larang kamu, sekarang kok malah bawa ibu kamu ini. Aduh, Bu Samira, jangan gitu dong, jangan kasar. Gini-gini si Ranum itu calon mantu ibu dan saya calon besan ibu. Kedua anak kita kan sudah saling mencintai. Ngaku lagi. Emangnya mama mau besanan sama ibu ini? Mama, penghulunya udah datang. Dan kita langsung ke sana aja. Awas ya kalian. Ayo Ranum, ibu mau lihat. Udah, ayo, ayo. Baiklah, acara akan nikah segera dimulai. Pengumuman. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengganggu waktunya sedikit. Bersamaan dengan acara ijab kabul kakaknya Malik, Atar, dan calon istrinya Paris, saya mengumumkan bahwa sekarang Ranum dan Malik sudah resmi bertunangan. Pernah menjalin hubungan dengan perempuan seperti dia, anak ibu yang tidak punya moral seperti Miranda. Malik, kalau boleh usul, ya cuma sekedar usul, gimana kalau kamu sama Ranum secepatnya menikah? Ya daripada dilihat orang terus, nanti malah menimbulkan fitnah. Dan ibu nggak perlu khawatir, Bu. Karena aku akan meyakinkan keluarga aku soal ini. Allah Maha Besar,